Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Muhammad Angir Maulana dari 12 RPL 1. Saya akan memberikan ceramah mengenai pentingnya berbuat jujur. Kenapa kita harus berbuat jujur? Oke, sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, yang telah memberi kita hidayah, yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Baik, mengapa kita harus berbuat jujur dan kenapa orang jujur itu sangat langka? Baik, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu ada seorang ibu memanggil anaknya, "Nak, sini nak." "Kenapa bu?" "Sini, ada makanan kesukaan kamu, yaitu kurma ya." Lalu Rasulullah bertanya kepada ibu itu, apakah engkau benar-benar ingin memberi anakmu itu makanan?" "Iya ya Rasul, ini adalah kurma kesukaan anak saya." Lalu kata Rasulullah, "Bagus, kamu jangan berbohong walaupun terhadap anak kecil. Jika kamu berbohong terhadap anak kecil saja, itu kamu bisa dihukumi pendusta yang nyata." Baik, itu merupakan pengantar bagi kita. Maka inilah pentingnya berbuat jujur. Inilah Islam yang mengajarkan tentang keharmonisan, kejujuran. Nah, kita aja nggak suka kalau dibohongi gitu kan. Makanya kita jangan membohongi orang lain gitu. Tapi bolehkah kita berbohong? Tentu saja tidak. Berbohong diperbolehkan dalam 3 keadaan. Yang pertama yaitu dalam kondisi perang. Saat perang nggak mungkin dong kita jujur, nanti bisa kalah dong. Yang kedua tentang hubungan suami istri yang ma'ruf, bukan yang mungkar ya. Yang ma'ruf misalnya, "Mah, kan kok cantik banget sih mah," padahal enggak kan ya, misal kayak gitu. Dan yang terakhir itu jujur berbohong karena mendamaikan 2 orang yang berselisih. Tahu nggak, sebenarnya dia itu sebenarnya baik banget loh sama kamu. Nah gitu. Untuk mendamaikan orang yang berselisih kita diperkenankan untuk berbohong. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah Imam Bukhari, sang periwayat hadis. Dulu Imam Bukhari mendatangi seseorang yang jauh banget dari tempat tinggalnya, itu jauh banget. Itu dia itu ingin mengumpulkan hadis dari orang itu, 1 hadis. Bayangkan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk 1 hadis. Nah kita sudah dibekali dengan YouTube, dengan apapun, dengan sosial media yang lain, nggak mau belajar agama juga, mau butuh berapa platform lagi untuk kita mau belajar agama. Sedangkan Imam Bukhari hanya untuk 1 hadis saja menempuh perjalanan yang sangat jauh. Oke, pada saat sampai, orang yang bersangkutan sedang mengejar onta. Mengejar onta. Semakin dikejar semakin menjauh, semakin dikejar semakin menjauh. Pada akhirnya si pengejar ini yang punya hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, yang akan diambil oleh Imam Bukhari tadi, lelah. Lalu dia mengambil makanan onta, lalu dia diperlihatkan pada ontanya. Nah, ontanya mendekat, lalu kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Imam Bukhari yang tadi memperhatikan itu bertanya kepada orang itu, "Pak, tadi yang Anda memberi makanan unta, mengiming-iming unta itu, apakah panjenengan beri makan atau hanya mengiming-iming saja?" Lalu orang itu menjawab, "Saya hanya mengiming-iming saja, tidak memberi makan." Gitu. Terus, "Oh, ya sudah Pak, terima kasih." Langsung Imam Bukhari pulang. Lah, kenapa kok pulang? Karena dia telah menipu binatang. Itu ya. Spesialnya di situ. Jadi imam pengumpul hadis Imam Bukhari itu semuanya itu diperlihatkan akhlaknya. Itu yang namanya
ada ilmu hadis itu mempelajari riwayat ada dua, yaitu sanad dan matan. Sanad itu silsilah yang dari Imam Bukhari menerima kepada siapa sampai kepada Rasulullah, itu namanya sanad. Lalu ada matan. Matan itu yang penyampainya ini pernah berbohong atau penyampainya ini lupa-lupaan. Nah, untuk syarat sahih itu ada dua ini, yaitu matan dan sanad. Jika matan bermasalah, maka hadis juga bermasalah. Makanya para ulama sangat berhati-hati dalam memilih hadis. Ini enggak pernah berbohong enggak? Pernah kencing sambil berdiri enggak? Kalau pernah, itu menurunkan kualitas hadisnya. Nah, itu ya. Jadi pentingnya berbuat jujur itu seperti itu. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja ceramah saya. Dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.